Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Cerita Tukang Jahit yang selalu mengangkat sebuah cerita-cerita mistis, baik itu fakta ataupun mitos. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Berdosa Demi Zakat Fitrah. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber yang selalu mendukung konten-konten kami. Dan bagi kalian yang baru mengklik video ini, saya ucapkan banyak terima kasih juga. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2004 silam dan masih dalam suasana Ramadan. Hiduplah sebuah keluarga kecil, sepasang suami istri yang masih cukup muda. Usia mereka sekitar 30 tahunan, yaitu Yoga dan Vina. Mereka memiliki dua orang anak. Anak pertama mereka bernama Iqbal, yang usianya pada saat itu 8 tahun, dan memiliki adik perempuan yang berusia 4 tahun. Faras namanya. Yoga adalah sosok pria sederhana. Beliau bekerja di sebuah pabrik percetakan dan di pabrik tersebut sangat dilarang membawa atau menggunakan korek api ataupun merokok, karena di pabrik tersebut dipenuhi bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan di dalam lingkungan pabrik ada seseorang yang iri dengan Yoga. Orang itu teramat sangat jahat. Yoga bekerja untuk mencari nafkah, namun orang tersebut bekerja untuk cari muka. Suatu ketika menjelang maghrib, Vina dan kedua anaknya sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk buka puasa. Dengan penuh semangat dan sukacita, karena hari itu adalah hari pertama puasa. Setelah semuanya siap, mereka pun menunggu sang ayah pulang untuk berbuka bersama. 30 menit berlalu, Yoga belum pulang-pulang, sedangkan waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi. Bu, kok ayah lama ya pulangnya? Biasanya jam 5 ayah sudah pulang. Iqbal bertanya pada ibunya. Mungkin ayah masih di jalan, sebentar lagi juga sampai, jawab Vina sambil tersenyum. Azan maghrib sudah berkumandang, namun Yoga masih belum bisa pulang juga. Alhamdulillah, ayo buka dulu. Hari ini kan latihan puasa 1 hari penuh. Pasti lapar kan? Ucap Vina kepada Iqbal. Tapi seketika wajah Iqbal murung dan Iqbal berkata, gak mau buka puasa bu sebelum ayah pulang. Sedangkan adiknya Faras begitu sibuk mencicipi semua menu buka puasa yang ada di hadapannya. Dan saat Vina sedang membujuk Iqbal untuk segera buka puasa, terdengarlah ucapan salam dari arah pintu yang membuat Iqbal seketika tersenyum. Berlarilah Iqbal membuka pintu. Iqbal langsung memeluk ayahnya dan berkata,
Aa nungguin ayah dari tadi. Hari ini Aa puasanya full. Ayah mana mobil Tamianya? Ayah kan janji kalau Aa puasa full, ayah mau beliin mobil Tamiya. Hmm. Yoga menghela napas saat tubuhnya berjongkok menyetarakan dengan tinggi badan anaknya. Aa udah buka puasa belum? Tanya Yoga pada Iqbal. Belum ya, Aa mau buka puasanya bareng ayah, jawab Iqbal. Ya udah, ayo kita buka dulu. Ayah juga udah lapar banget nih, timpal Yoga. Dan mereka pun buka bersama sesuai dengan yang diharapkan. Di saat sedang makan, Iqbal kembali menagih hadiah yang dijanjikan ayahnya. Ayah, mobil Tamiyanya udah beli. Warna apa ya? Seketika itu Yoga mempercepat makannya dan langsung pergi ke arah kamar mandi dengan membawa piring yang masih ia pegang. Bentar ya, ayah mau ke WC dulu. Yoga berlalu dengan langkah cepat dan langsung mengunci pintu kamar mandi. Cukup lama Yoga berdiam di kamar mandi. Sampai anak-anak dan istrinya selesai makan, Yoga belum juga keluar. Hingga muncullah pertanyaan di hati Vina. Kenapa suaminya begitu lama di kamar mandi? Dan saat itu juga Vina menghampiri Yoga. Ketika Vina sudah berdiri tepat di depan pintu kamar mandi, Vina mendengar seperti ada suara gelembung yang keluar dari dalam air. Vina semakin fokus mendengarkan suara gelembung itu. Ini si ayah lagi ngapain sih? Ya, kamu lagi ngapain? Vina bertanya, namun Yoga tidak menjawab. Lalu terpikir oleh Vina untuk mengintip dari atas dinding kamar mandi karena kamar mandi mereka hanya sekatan tembok tanpa atap. Dengan menaiki bangku, Vina akhirnya berhasil mengintip. Dan Vina melihat suaminya sedang menenggelamkan wajahnya ke dalam bak air. Ternyata Yoga sedang menangis dan meredam suaranya dengan memasukkan kepalanya ke dalam bak air. Vina tahu bahwa suaminya sedang menahan sesuatu di sana. Lantas Vina membiarkan hal itu dan Vina mengerti apa yang harus dilakukan. Segera saja Vina kembali menghampiri anak-anaknya dan mengajak mereka untuk ke kamar. Aa, Dede, kita masuk ke kamar aja yuk. Ibu udah ngantuk nih, ucap Vina. Ibu kekenyangan ya? Aa juga sama-sama ngantuk bu. Tadi Aa makan sama ayam sampai kekenyangan, timpal Iqbal. Paras cuma bengong melihat kakak dan ibunya saat itu. Wajarlah masih kecil. Lalu pergilah mereka ke kamar dan langsung naik ke tempat tidur. Vina mengusap kening kedua anaknya itu bergantian, berharap mereka lekas tidur. Setelah beberapa saat, Paras sudah tertidur. Lalu Vina berkali-kali membujuk Iqbal untuk segera tidur. Namun Iqbal masih saja mengungkit soal hadiah yang dijanjikan ayahnya itu. Bu, ayah udah beliin Tamiyanya belum sih? Kok ayah tadi diem terus? Tanya Iqbal kepada ibunya. Udah dibeliin tapi kata ayah mau dikasihnya besok kalau Aa bisa puasa sehari penuh lagi, jawab Vina terpaksa berbohong. Oh gitu ya bu, ya udah gak apa-apa, besok Aa mau latihan puasa lagi. Aa gak sabar pengen lihat hadiahnya bu, ucap Iqbal penuh harap. Nah gitu dong, ya udah
Sekarang bobo ya supaya gak kesiangan sahurnya, ucap Pina. Iqbal pun memeluk ibunya dan ia memejamkan mata dengan bibir tersenyum. Sepertinya Iqbal tidak sabar menunggu hari esok. Pina masih mengelus kening Iqbal, sedangkan hati dan pikirannya bergejolak memikirkan Yoga. Ada apa dengan suamiku? Sejak dia pulang, dia sangat lesu dan tidak ceria seperti biasanya, gumam dalam hati Pina. Dan setelah Iqbal tidur, Pina menoleh ke arah jam dinding dan sudah menunjukkan pukul 20.30. Lantas Pina bangun dari tempat tidur dan langsung keluar hendak menemui Yoga. Dan saat Pina keluar dari kamar, Pina melihat suaminya itu sudah duduk di ruang tamu sambil memegang kepalanya. Pina pun menghampiri Yoga dan duduk di sampingnya. Pina melihat wajah Yoga sangat kacau. Ayah, kamu kenapa? Apa ada masalah di tempat kerja? Atau kamu gak enak badan? Tanya Pina. Aku dipecat, Bu, jawab Yoga. Astagfirullah, kok bisa ya? Karena hal apa sampai kamu dipecat? Coba kamu ceritain semuanya, tanya Pina. Panjang lebar Yoga menceritakan penyebab ia bisa dipecat dari tempat kerjanya. Yang intinya adalah Yoga dituduh sebagai orang yang menyebabkan kebakaran di gudang tempat ia bekerja. Dan yang membuat Yoga sangat terpukul adalah semua uang gaji dan uang gantungannya bersih untuk mengganti kerugian akibat kebakaran tersebut. Terlebih lagi, hari itu Yoga tidak bisa menepati janjinya kepada Iqbal untuk membelikannya hadiah. Dia merasa bersalah dan tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Belum lagi biaya kebutuhan untuk anak istrinya selama bulan puasa. Mendengar hal itu, Pina pun menangis sejadi-jadinya. Tak tega dengan apa yang dialami oleh suaminya dan juga Iqbal. Namun, Yoga tetap berusaha untuk bisa mendapatkan uang. Yoga mencoba menjual barang-barang yang ada atau yang dia miliki untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Malam itu, Yoga menjual sebuah kipas angin kepada tetangganya dengan harga murah. Lalu malam itu juga Yoga pergi dengan tukang ojek mencari toko mainan yang masih buka. Dan alhamdulillah Yoga menemukan toko yang hampir saja akan tutup. Lantas Yoga membeli sebuah mobil Tamiya dan boneka Doraemon untuk Iqbal dan juga Paras, adiknya. Hal itu membuat Yoga senang dan mampu mengobati kesedihannya malam itu. Sepulangnya dari toko, Yoga langsung mendatangi anak-anaknya yang sedang tidur di kamar. Yoga terus-menerus menatap wajah Iqbal dan Paras. Lalu air mata Yoga pun berjatuhan. Singkat cerita, tibalah waktu sahur dan Pina membangunkan anak-anaknya. Dan saat Iqbal bangun, dia langsung teriak kegirangan karena Yoga sudah menaruh mobil Tamiya itu samping bantalnya. Hore, punya Tamiya, teriak Iqbal senang. Yoga dan Pina pun tersenyum melihat Iqbal bahagia saat itu. Singkat cerita, waktu terus berjalan. Dari hari ke hari Yoga mencari pekerjaan. Namun tidak ada satupun lowongan yang ia temui. Dulu mencari pekerjaan benar-benar sulit karena keterbatasan teknologi dan informasi. Tidak seperti sekarang ini.
Harta bendanya pun sudah habis ia jual untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya. Yoga sempat nganggur sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pemungut rongsokan dan botol-botol bekas. Tanpa ragu lagi, saat itu yang ada di pikiran Yoga cuma nafkah untuk anak dan istrinya. Biarpun hasilnya tidak seberapa, suatu hari Yoga dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Dan di saat itulah titik terendah awal dari sebuah malapetaka untuk